Para apa benar ini Bapak? Iya Pak, saya Rahman. Sudah lama sekali saya mencari Bapak. Mencari saya Pak? Ya, saya tidak mungkin salah mengenali wajah ini. Apakah Bapak tidak mengenali saya? Wah, Bapak ini serius? Semua orang di kantor itu selalu menertawakan seorang OB yang terlihat sederhana. Bajunya biasa, pekerjaannya hanya menyapu dan membersihkan ruangan. Tidak ada yang menghargainya. Bahkan banyak yang terang-terangan menghina. Tapi, suatu hari, sebuah mobil mewah berhenti di depan kantor. Seorang pemilik perusahaan besar turun dari mobil itu dan langsung mencari satu orang. Bukan direktur, bukan manajer, melainkan OB yang selama ini mereka hina. Dan sejak saat itu, semuanya berubah. Semoga yang subscribe channel ini rezekinya dilancarkan dan semua hutang-hutangnya segera dilunaskan ya, biar sukses kayak aku. Halo semuanya. Sebelum kita masuk lebih jauh ke cerita hari ini, kita absen dulu yuk. Kalian nonton dari kota mana nih? Tulis di komentar ya, agar kita bisa saling sapa dan saling mendoakan. Dan jangan lupa juga, tulis sukses di komentar. Semoga kalian bisa sukses di dunia dan di akhirat. Amin. Nah, sekarang, mari kita mulai ceritanya. Di sebuah gedung perkantoran yang cukup besar di tengah kota, ada seorang petugas kebersihan yang sudah bekerja cukup lama di sana. Namanya Pak Rahman. Usianya sekitar 50-an, dengan wajah yang mulai dipenuhi garis-garis kehidupan. Rambutnya sudah mulai memutih, namun sorot matanya selalu terlihat tenang. Setiap hari, Pak Rahman selalu datang paling pagi dibandingkan karyawan lainnya. Ketika sebagian besar orang masih terlelap di rumah, ia sudah berjalan perlahan menuju kantor dengan membawa tas kecil berisi bekal sederhana dari rumah. Saat matahari bahkan belum sepenuhnya terbit, Pak Rahman sudah mulai bekerja. Ia menyapu halaman depan kantor, mengepel lantai lorong, membersihkan kaca pintu, hingga merapikan meja-meja kerja para karyawan. Ia melakukan semua pekerjaannya dengan teliti dan penuh tanggung jawab. Bagi Pak Rahman, pekerjaannya bukan sekedar mencari nafkah. Ia percaya bahwa setiap pekerjaan yang dilakukan dengan sungguh-sungguh adalah bentuk tanggung jawab dan kehormatan. Namun sayangnya, tidak semua orang di kantor itu memandangnya dengan cara yang sama. Banyak karyawan yang menganggap pekerjaan Pak Rahman tidak penting. Mereka sering melewati dirinya tanpa menyapa, seolah keberadaannya tidak terlihat sama sekali. Bahkan ada beberapa karyawan yang sering menjadikannya bahan candaan. Suatu pagi, ketika Pak Rahman sedang mengepel lantai di dekat ruang kerja, dua orang pegawai muda berjalan melewatinya sambil tertawa. "Sapu yang bersih ya Pak, jangan sampai masih kotor," kata salah satu dari mereka dengan nada mengejek. Yang satunya lagi ikut menimpali. "Ya namanya juga OB, kerjaannya ya cuma begitu." Mereka tertawa kecil lalu pergi begitu saja. Pak Rahman hanya berhenti sejenak, menatap lantai yang sedang ia bersihkan. Namun bukannya marah atau tersinggung, ia hanya menarik nafas perlahan. Lalu ia kembali melanjutkan pekerjaannya seperti biasa. Di dalam hatinya, Pak Rahman sudah terbiasa dengan perlakuan seperti itu. Selama bertahun-tahun bekerja di sana, ia sudah mendengar berbagai kata-kata yang merendahkan dirinya. Tapi bagi Pak Rahman, tidak ada gunanya membalas ejekan dengan kemarahan. Ia hanya percaya pada satu hal sederhana. Selama ia bekerja dengan jujur dan melakukan yang terbaik, suatu hari kebaikan pasti akan menemukan jalannya sendiri. Dan tanpa disadari oleh orang-orang di kantor itu, Pak Rahman sebenarnya menyimpan sebuah cerita kehidupan yang jauh lebih besar daripada yang mereka bayangkan. Hari-hari Pak Rahman di kantor itu berjalan hampir selalu dengan pola yang sama. Ia datang lebih awal dari siapapun, membersihkan setiap sudut ruangan, lalu perlahan kantor mulai dipenuhi para karyawan yang datang untuk bekerja. Namun, bersamaan dengan datangnya para pegawai itu, sering pula datang berbagai ucapan yang tidak menyenangkan. Bagi sebagian orang di kantor itu, Pak Rahman bukan hanya sekedar petugas kebersihan. Ia sudah seperti bahan candaan yang bisa mereka ejek kapan saja. Suatu pagi, ketika Pak Rahman baru saja selesai mengepel lantai di lorong utama kantor, beberapa pegawai berjalan melewatinya sambil membawa kopi. Salah satu dari mereka sengaja menjatuhkan sedikit kopi ke lantai yang baru saja dibersihkan. "Waduh, tumpah lagi," katanya sambil tertawa kecil. Lalu ia memanggil dengan nada tinggi, "Pak Rahman, sini bong, dibersihin lagi ya." Beberapa temannya ikut tertawa. Padahal mereka tahu lantai itu baru saja selesai dipel oleh Pak Rahman beberapa menit sebelumnya. Pak Rahman hanya menoleh pelan, lalu berjalan mendekat dengan membawa kain pel. "Baik Pak,
ucapnya dengan suara tenang. Ia lalu membersihkan tumpahan kopi itu tanpa berkata apa-apa. Bukan sekali dua kali hal seperti itu terjadi. Hampir setiap hari selalu ada saja kejadian yang membuat pekerjaannya semakin berat. Kadang ada yang sengaja membuang sampah sembarangan padahal tempat sampah ada di dekat mereka. Kadang ada yang memanggilnya dengan nada tidak sopan. "Obe, sini dulu. Cepat sedikit Don kerjanya." Beberapa bahkan tidak memanggilnya dengan nama sama sekali, hanya dengan sebutan yang merendahkan. Namun anehnya, Pak Rahman hampir tidak pernah menunjukkan rasa kesal. Ia tetap menjawab dengan sopan. Ia tetap bekerja dengan sabar. Di balik kesederhanaannya, Pak Rahman adalah orang yang sangat menjaga sikap. Ia percaya bahwa kemarahan hanya akan membuat keadaan semakin buruk. Suatu siang, ketika ia sedang mengumpulkan sampah di ruang kerja karyawan, ia mendengar beberapa pegawai berbicara sambil tertawa. "Bayangin ya, kerja puluhan tahun cuma jadi OB," kata salah satu dari mereka. "Makanya, sekolah yang tinggi, biar nggak kayak begitu," jawab yang lain. Mereka tertawa cukup keras, seolah kata-kata itu sangat lucu. Pak Rahman yang berada tidak jauh dari mereka tentu saja mendengarnya. Tangannya sempat berhenti sejenak saat memegang kantong sampah. Namun sekali lagi, ia hanya menarik napas pelan. Tidak ada kata yang keluar dari mulutnya. Ia hanya melanjutkan pekerjaannya dengan tenang, seolah tidak terjadi apa-apa. Bagi Pak Rahman, hidup sudah cukup mengajarkannya banyak hal. Ia tahu bahwa tidak semua orang bisa memahami perjuangan orang lain. Dan meskipun setiap hari ia menjadi bahan ejekan, ada satu hal yang tidak pernah berubah dari dirinya. Ia tetap datang bekerja dengan hati yang tulus dan kesabaran yang tidak semua orang miliki. Meskipun sering menerima perlakuan yang tidak menyenangkan dari beberapa karyawan, Pak Rahman tetap menjalani hari-harinya dengan sikap yang sama seperti biasanya. Ia tidak pernah terlihat marah, apalagi membalas kata-kata yang merendahkannya. Bagi Pak Rahman, kesabaran adalah hal yang sudah ia pelajari sejak lama. Hidup telah mengajarkannya bahwa tidak semua orang akan memperlakukan kita dengan baik. Namun, itu bukan alasan untuk berubah menjadi orang yang buruk. Setiap pagi ketika para pegawai mulai berdatangan, Pak Rahman selalu berdiri di dekat pintu masuk sambil menyapu halaman atau merapikan pot tanaman. Siapapun yang lewat di depannya, hampir selalu ia sapa dengan ramah. "Selamat pagi, Pak." "Selamat pagi, Bu. Semoga harinya lancar." Beberapa orang membalas sapaan itu dengan senyum kecil, namun tidak sedikit juga yang hanya lewat begitu saja tanpa menoleh sedikit pun. Bahkan ada yang pura-pura tidak mendengar. Meski begitu, Pak Rahman tidak pernah berhenti menyapa. Baginya, bersikap baik kepada orang lain adalah kebiasaan yang tidak perlu menunggu balasan. Suatu hari, seorang pegawai baru masuk bekerja di kantor itu. Ia melihat bagaimana Pak Rahman dengan sabar membersihkan meja-meja kerja yang berantakan. Ketika pegawai baru itu selesai menata mejanya, ia menghampiri Pak Rahman. "Terima kasih ya Pak, sudah membersihkan ruangan ini," katanya dengan tulus. Pak Rahman sedikit terkejut, lalu tersenyum hangat. "Tidak apa-apa nak, itu memang pekerjaan saya." Pegawai baru itu mengangguk dan kembali ke mejanya. Namun dari kejauhan, beberapa karyawan lain justru mentertawakan hal itu. "Ngapain juga berterima kasih sama OB?" kata salah satu dari mereka. "Biasa aja kali, itu memang tugasnya." Pak Rahman yang mendengar ucapan itu hanya tersenyum kecil. Ia tidak ingin memperbesar hal-hal seperti itu. Di dalam hatinya, ia percaya bahwa kebaikan sekecil apapun tetap memiliki arti. Sore hari setelah sebagian besar pegawai pulang, Pak Rahman masih terlihat sibuk merapikan kursi, mengumpulkan sampah dan memastikan kantor kembali bersih seperti pagi tadi. Saat bekerja sendirian seperti itu, terkadang ia berhenti sejenak, menatap ruangan yang mulai sepi. Di wajahnya tidak terlihat rasa marah ataupun dendam kepada siapapun. Justru ada ketenangan yang sulit dijelaskan. Karena bagi Pak Rahman, hidup bukan tentang bagaimana orang lain memperlakukan kita, tetapi tentang bagaimana kita memilih untuk tetap menjadi orang yang baik, meskipun dunia tidak selalu memperlakukan kita dengan baik. Pagi itu sebenarnya seperti hari-hari biasanya di kantor tersebut. Matahari baru saja naik, dan Pak Rahman sudah terlihat sibuk membersihkan lantai di lorong utama gedung. Dengan gerakan yang tenang dan teratur, ia mendorong pel lantai sambil memastikan setiap sudut terlihat bersih dan rapih. Satu persatu, karyawan mulai berdatangan. Beberapa berjalan cepat menuju meja kerja mereka. Beberapa lagi masih sempat berbincang santai sambil membawa kopi pagi. Suasana kantor perlahan menjadi ramai seperti biasa. Namun sekitar pukul 9 pagi, sesuatu yang tidak biasa terjadi. Dari luar gedung, terdengar suara mobil berhenti tepat di depan pintu utama kantor.
Mobil itu terlihat sangat mewah, dengan bodi hitam mengkilap yang langsung menarik perhatian banyak orang. Beberapa karyawan yang berada dekat jendela langsung menoleh keluar. Itu mobil siapa? Bisik salah satu pegawai. Kayaknya mobil bos besar, jawab yang lain dengan nada terkejut. Kabar itu dengan cepat menyebar ke seluruh ruangan. Dalam hitungan menit, suasana kantor yang tadinya santai berubah menjadi tegang. Semua orang mulai sibuk dengan pekerjaannya masing-masing. Ada yang buru-buru membuka laptop, ada yang langsung merapikan meja yang sebelumnya berantakan. Beberapa bahkan terlihat panik membereskan dokumen-dokumen yang berserakan. Salah satu manajer keluar dari ruangannya dengan wajah serius. "Cepat rapikan semuanya, pemilik perusahaan datang," katanya dengan nada pelan namun tegas. Mendengar itu beberapa pegawai langsung duduk dengan posisi tegak, seolah mereka sudah bekerja keras sejak tadi. Sementara itu di dekat pintu masuk gedung, Pak Rahman masih melanjutkan pekerjaannya seperti biasa. Ia sedang mengelap kaca pintu yang sedikit berdebu. Ia sempat melihat mobil mewah yang berhenti di depan kantor, tetapi ia tidak terlalu memikirkannya. Baginya siapapun yang datang tidak akan mengubah pekerjaannya hari itu. Beberapa detik kemudian, pintu mobil mewah itu terbuka. Seorang pria berpenampilan rapi turun dari mobil tersebut. Ia mengenakan jas mahal yang terlihat sangat elegan. Wajahnya tampak tegas namun tenang, menunjukkan wibawa seorang pemimpin besar. Beberapa orang langsung mengenalinya. Dialah pemilik perusahaan yang jarang sekali datang langsung ke kantor cabang itu. Para manajer segera berjalan cepat menyambutnya dengan penuh hormat. "Selamat pagi, Pak," kata mereka hampir bersamaan. Pria itu mengangguk pelan sambil berjalan masuk ke dalam gedung. Semua mata memperhatikannya. Namun tidak ada yang tahu bahwa kedatangan pria itu pagi itu bukan untuk memeriksa laporan, bukan juga untuk rapat penting. Ia datang dengan satu tujuan yang sangat mengejutkan. Ia sedang mencari seseorang, dan orang yang ia cari adalah seseorang yang bahkan tidak pernah dianggap penting oleh siapapun di kantor itu. Kedatangan pemilik perusahaan pagi itu membuat suasana kantor berubah drastis. Para pegawai yang biasanya terlihat santai, kini mendadak menjadi sangat sibuk. Ada yang membuka laptop dengan cepat, ada yang pura-pura menelpon klien, dan ada pula yang buru-buru merapikan berkas di atas meja agar terlihat lebih profesional. Beberapa manajer sudah berdiri di dekat pintu masuk untuk menyambut tamu penting itu. Pria berjas rapi tersebut melangkah masuk dengan tenang. Langkahnya mantap namun tidak terburu-buru. Wajahnya terlihat serius, tetapi tidak kaku. Aura wibawa dari dirinya membuat siapapun yang melihat langsung merasa segan. "Selamat pagi, Pak," sapa salah satu manajer sambil sedikit membungkukkan badan. "Selamat pagi," jawab pria itu singkat sambil mengangguk. Ia berjalan perlahan menyusuri lorong kantor, memperhatikan sekelilingnya. Para karyawan yang melihatnya langsung menunduk hormat atau berpura-pura sibuk bekerja. Sebagian dari mereka bahkan merasa gugup. Tidak setiap hari mereka melihat pemilik perusahaan datang langsung ke kantor cabang seperti ini. Salah satu manajer kemudian mencoba membuka percakapan. "Apakah Bapak ingin langsung ke ruang lapat? Kami sudah menyiapkan laporan bulanan perusahaan." Namun pria itu berhenti berjalan. Ia menoleh pelan ke arah para manajer yang mengikutinya. "Tidak," jawabnya singkat. Semua orang langsung saling berpandangan. Kalau bukan untuk rapat, lalu untuk apa beliau datang? Pria itu kemudian berkata dengan suara tenang namun jelas, "Saya datang ke sini untuk bertemu seseorang." Kata-kata itu membuat para manajer sedikit bingung. Biasanya pemilik perusahaan datang hanya untuk rapat penting atau meninjau kinerja perusahaan. Sangat jarang ia datang hanya untuk menemui seseorang secara pribadi. Salah satu manajer bertanya dengan hati-hati, "Siapa yang ingin Bapak temui? Kami bisa memanggilkannya." Pria itu diam sejenak, seolah memastikan sesuatu di dalam pikirannya. Lalu ia berkata, "Saya ingin bertemu Pak Rahman." Para manajer langsung saling menatap dengan ekspresi bingung. Nama itu terdengar asing bagi sebagian dari mereka. Salah satu manajer mencoba mengingat. "Pak Rahman?" katanya pelan. Kemudian seorang pegawai yang berdiri di belakang mereka berbisik, "Pak Rahman itu OB yang biasanya bersih-bersih lantai." Mendengar itu, beberapa orang langsung terkejut. Mereka tidak menyangka bahwa orang yang ingin ditemui pemilik perusahaan adalah seorang OB. Manajer itu kembali menatap pria berjas tersebut dengan ragu. "Maaf Pak, maksud Bapak Pak Rahman yang petugas kebersihan?" Pria itu mengangguk tanpa ragu. "Ya, tolong panggilkan beliau." Kalimat itu membuat seluruh orang di ruangan itu terdiam seketika. Tidak ada yang mengerti apa yang sebenarnya sedang terjadi. Mengapa pemilik perusahaan yang begitu besar datang jauh-jauh hanya untuk menemui seorang OB? Setelah pemilik perusahaan itu menyebut nama Pak Rahman, suasana di sekitar lorong kantor tiba-tiba menjadi sangat sunyi.
Para manajer dan karyawan yang berada di sana saling memandang dengan wajah bingung. Beberapa bahkan sempat mengira mereka salah dengar. Salah satu manajer mencoba memastikan kembali dengan nada hati-hati. "Maaf Pak, apakah benar yang Bapak maksud adalah Pak Rahman yang bekerja sebagai petugas kebersihan di kantor ini?" Pria berjas itu menatapnya dengan tenang, lalu mengangguk pelan. "Ya, saya mencari beliau." Jawaban singkat itu membuat semua orang semakin heran. Di dalam pikiran mereka, ada banyak nama penting di kantor ini. Ada kepala cabang, manajer divisi, bahkan supervisor yang memimpin puluhan pegawai. Namun orang yang justru dicari oleh pemilik perusahaan adalah seseorang yang selama ini hampir tidak pernah dianggap penting oleh siapapun. Beberapa pegawai yang berdiri tidak jauh dari situ mulai berbisik pelan. "Kenapa bos besar cari Pak Rahman? Memangnya ada urusan apa? Jangan-jangan ada masalah?" Bisikan-bisikan kecil mulai terdengar di berbagai sudut ruangan. Rasa penasaran mereka semakin besar. Sementara itu, salah satu manajer segera memanggil seorang staf. "Tolong cari Pak Rahman sekarang juga," katanya dengan suara pelan namun tegas. Staf itu langsung berjalan cepat menyusuri lorong kantor. Di sisi lain gedung, Pak Rahman masih menjalankan pekerjaannya seperti biasa. Saat itu ia sedang mengepel lantai di dekat ruang arsip. Gerakannya pelan namun rapi, memastikan lantai benar-benar bersih. Ia sama sekali tidak tahu bahwa seluruh kantor sedang membicarakan namanya. Beberapa menit kemudian, staf yang tadi disuruh mencari datang menghampirinya. "Pak Rahman," panggilnya sedikit tergesa. Pak Rahman berhenti mengepel dan menoleh. "Ya, ada apa?" tanyanya dengan tenang. Staf itu terlihat agak gugup. "Bapak dipanggil ke depan." "Dipanggil? Oleh siapa?" Staf itu menelan ludah sebelum menjawab. "Oleh pemilik perusahaan." Pak Rahman langsung terdiam beberapa detik. Di dalam pikirannya muncul banyak pertanyaan. Ia bahkan tidak pernah berbicara langsung dengan pemilik perusahaan sebelumnya. "Pemilik perusahaan?" ulangnya pelan. Staf itu mengangguk. "Iya Pak, beliau sedang menunggu Bapak." Pak Rahman masih terlihat ragu. Tangannya yang memegang gagang pel sempat berhenti bergerak. Namun setelah menarik nafas pelan, ia akhirnya meletakkan alat kebersihannya di sudut ruangan. Dengan langkah perlahan dan hati yang penuh tanda tanya, Pak Rahman mulai berjalan menuju depan kantor. Ia sama sekali tidak menyadari bahwa puluhan pasang mata kini sedang menunggu kedatangannya. Dan dalam beberapa menit ke depan, sebuah kenyataan yang tidak pernah mereka bayangkan akan segera terungkap. Dengan langkah perlahan, Pak Rahman berjalan menyusuri lorong menuju bagian depan kantor. Di sepanjang jalan, beberapa karyawan yang melihatnya langsung menoleh dengan tatapan penuh rasa penasaran. Biasanya, tidak ada yang terlalu memperhatikan ketika Pak Rahman lewat. Namun, pagi itu berbeda. Banyak orang diam-diam memperhatikannya, seolah sedang menunggu sesuatu yang penting akan terjadi. Pak Rahman sendiri masih merasa bingung. Di dalam pikirannya terus muncul pertanyaan yang belum terjawab. Mengapa pemilik perusahaan ingin bertemu dengannya? Ia bahkan merasa sedikit canggung. Seragam kerjanya sederhana, tangannya masih sedikit basah karena baru saja mengepel lantai. Ketika sampai di area depan kantor, Pak Rahman melihat beberapa manajer berdiri di sana. Di tengah mereka, berdiri seorang pria berjas rapi yang tampak berwibawa. Pria itulah pemilik perusahaan. Pak Rahman berhenti beberapa langkah dari mereka. Ia sedikit menundukkan kepala dengan rasa hormat. "Selamat pagi, Pak," ucapnya dengan sopan. Beberapa karyawan yang berdiri di sekitar tempat itu ikut memperhatikan dengan diam. Mereka ingin tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Saat itulah hal yang tidak terduga terjadi. Pria berjas itu menatap Pak Rahman dengan seksama. Wajahnya yang tadi terlihat serius tiba-tiba berubah menjadi hangat. Senyum perlahan muncul di wajahnya. Ia kemudian melangkah mendekati Pak Rahman. Bukan hanya itu, ia bahkan mengulurkan tangannya untuk bersalaman. "Pak Rahman, apa benar ini Bapak?" tanyanya dengan suara yang penuh kehangatan. Pak Rahman tampak sedikit terkejut, namun ia tetap menyambut uluran tangan itu dengan sopan. "Iya Pak, saya Rahman," jawabnya pelan. Ketika kedua tangan mereka saling berjabat, beberapa karyawan yang menyaksikan langsung saling berpandangan dengan ekspresi tidak percaya. Jarang sekali mereka melihat pemilik perusahaan menyapa seseorang dengan cara sehangat itu. Apalagi orang tersebut hanyalah seorang OB di kantor itu. Pria berjas itu memandang Pak Rahman dengan mata yang sedikit berkaca-kaca, seolah sedang mengingat sesuatu dari masa lalu. "Sudah lama sekali saya mencari Bapak," katanya perlahan. Pak Rahman semakin bingung. "Mencari saya, Pak?" tanyanya heran. Pemilik perusahaan itu mengangguk pelan. "Yah,
saya tidak mungkin salah mengenali wajah ini. Beberapa manajer mulai terlihat semakin penasaran. Selama ini mereka mengenal pemilik perusahaan sebagai sosok yang sangat sibuk dan jarang menunjukkan emosi di depan banyak orang. Namun pagi itu, sikapnya terlihat sangat berbeda. Ia memandang Pak Rahman bukan seperti seorang bos melihat karyawan biasa. Tatapannya lebih seperti seseorang yang sedang bertemu dengan orang yang sangat berarti dalam hidupnya. Dan saat semua orang di ruangan itu masih dipenuhi rasa penasaran, pemilik perusahaan itu akhirnya bersiap mengungkapkan sesuatu yang akan membuat seluruh kantor terdiam. Suasana di depan kantor menjadi semakin hening. Semua orang yang berada di sana memperhatikan dengan penuh rasa penasaran. Mereka ingin tahu apa sebenarnya hubungan antara pemilik perusahaan dengan Pak Rahman, seorang OB yang selama ini hampir tidak pernah dianggap penting. Pemilik perusahaan itu masih memandang Pak Rahman dengan tatapan yang penuh rasa hormat, seolah-olah ia sedang melihat seseorang yang sangat berarti dalam hidupnya. Beberapa detik berlalu tanpa ada yang berbicara. Akhirnya, pria itu menoleh ke arah para manajer dan karyawan yang berkumpul di sekitarnya. "Apakah kalian tahu siapa sebenarnya Pak Rahman ini?" tanyanya dengan suara tenang. Para karyawan hanya saling berpandangan, tidak ada yang berani menjawab. Bagi mereka, Pak Rahman hanyalah petugas kebersihan yang setiap hari menyapu dan mengepel lantai kantor. Pria itu kemudian kembali menatap Pak Rahman dengan senyum kecil. "Bapak mungkin sudah tidak ingat saya," katanya pelan. Pak Rahman terlihat berpikir sejenak. Ia menatap wajah pria di depannya dengan lebih teliti, mencoba mengingat sesuatu. Namun ia masih belum bisa mengenalinya. "Maaf Pak, sepertinya saya belum ingat," jawab Pak Rahman dengan jujur. Pemilik perusahaan itu justru tersenyum lebih lebar. "Tidak apa-apa Pak, waktu itu sudah sangat lama." Ia lalu mulai menceritakan sesuatu yang membuat semua orang di ruangan itu semakin memperhatikan dengan serius. "Bertahun-tahun yang lalu ketika saya masih sangat muda, hidup saya sedang berada di titik paling sulit." Ia berhenti sejenak seolah mengingat masa lalu yang penuh perjuangan. "Saat itu saya datang ke kota ini tanpa pekerjaan, tanpa uang, dan hampir putus asa." Beberapa karyawan mulai saling memandang dengan rasa ingin tahu. Suatu malam, saya duduk sendirian di sebuah warung kecil. Saya bahkan tidak punya cukup uang untuk membeli makanan. Pria itu kemudian menunjuk ke arah Pak Rahman. Dan orang yang membantu saya saat itu adalah beliau. Semua orang langsung menoleh ke arah Pak Rahman. Pemilik perusahaan itu melanjutkan ceritanya. Pak Rahman yang waktu itu bekerja di warung tersebut melihat keadaan saya. Tanpa banyak bertanya, beliau membelikan saya makanan. Beberapa orang mulai terlihat terkejut. Namun pria itu belum selesai. Bukan hanya itu, beliau juga memberi saya uang seadanya dan berkata sesuatu yang sampai sekarang tidak pernah saya lupakan. Ia berhenti sejenak, lalu berkata dengan suara yang lebih dalam. Beliau bilang, "Jangan pernah menyerah dalam hidup, karena setiap orang punya waktunya untuk berhasil." Kalimat itu membuat ruangan semakin sunyi. Para karyawan yang selama ini sering mengejek Pak Rahman kini mulai merasa tidak nyaman. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa pria sederhana yang selama ini mereka anggap remeh, ternyata pernah menjadi orang yang sangat berjasa bagi pemilik perusahaan besar itu. Dan cerita itu baru saja membuka sebuah kenyataan yang membuat semua orang perlahan menyadari satu hal, bahwa mereka selama ini mungkin telah meremehkan orang yang sebenarnya jauh lebih mulia dari yang mereka kira. Setelah pemilik perusahaan itu selesai menceritakan masa lalunya, suasana di dalam kantor benar-benar berubah. Tidak ada lagi bisikan, tidak ada lagi suara tawa kecil seperti sebelumnya. Semua orang terdiam. Beberapa karyawan yang berdiri di dekat sana menundukkan kepala. Mereka mulai mengingat kembali bagaimana selama ini mereka sering memperlakukan Pak Rahman. Ejekan yang mereka lontarkan, candaan yang merendahkan, bahkan sikap acuh tak acuh yang mereka tunjukkan setiap hari. Kini semuanya terasa sangat memalukan. Salah satu pegawai yang dulu sering menertawakan Pak Rahman bahkan tidak berani lagi menatap wajahnya. Sementara itu, pemilik perusahaan masih berdiri di samping Pak Rahman. Wajahnya terlihat tenang, namun kata-katanya tadi jelas meninggalkan kesan mendalam bagi semua orang. Ia kemudian kembali berbicara kepada para karyawan. "Ketika saya berada di titik paling rendah dalam hidup, tidak ada siapapun yang peduli kepada saya," katanya perlahan. Namun, Pak Rahman membantu saya tanpa mengenal siapa saya. Ia berhenti sejenak, lalu melanjutkan. Beliau tidak tahu apakah saya akan menjadi orang sukses atau tidak, tapi beliau tetap membantu dengan tulus. Beberapa manajer mulai terlihat sangat serius mendengarkan. Pemilik perusahaan itu lalu menatap seluruh ruangan dengan pandangan yang tegas.
Kalian mungkin melihat beliau hanya sebagai petugas kebersihan. Namun bagi saya, beliau adalah salah satu orang yang pernah menyelamatkan hidup saya. Kalimat itu membuat beberapa karyawan menelan ludah dengan gugup. Mereka mulai merasa bersalah. Orang yang selama ini mereka hina, ternyata adalah seseorang yang sangat dihormati oleh pemilik perusahaan. Salah satu pegawai yang dulu sering menjadikan Pak Rahman bahan candaan, akhirnya memberanikan diri berbicara dengan suara pelan. "Pak Rahman, maafkan kami." Beberapa orang lain ikut menundukkan kepala. "Maaf Pak, kalau selama ini kami sering bercanda berlebihan." Pak Rahman hanya memandang mereka dengan ekspresi tenang. Tidak ada kemarahan di wajahnya. Ia hanya tersenyum kecil, seperti biasa. "Tidak apa-apa," jawabnya sederhana. Sikapnya yang tetap rendah hati justru membuat beberapa orang semakin merasa bersalah. Pemilik perusahaan melihat semua itu dengan tenang. Kemudian ia berkata dengan suara yang jelas agar semua orang mendengarnya. "Di tempat kerja ini, saya tidak ingin ada orang yang dipandang rendah hanya karena pekerjaannya. Kita semua bekerja untuk tujuan yang sama." Kata-kata itu terasa seperti pengingat bagi semua orang di ruangan itu. Dan sejak saat itu, pandangan mereka terhadap Pak Rahman mulai berubah. Bukan lagi sebagai seseorang yang bisa mereka ejek, melainkan sebagai sosok yang diam-diam memiliki hati yang jauh lebih besar daripada kebanyakan orang di kantor itu. Suasana kantor masih dipenuhi rasa haru setelah semua orang mendengar cerita masa lalu pemilik perusahaan dan bagaimana Pak Rahman pernah menolongnya. Banyak karyawan yang masih berdiri dengan perasaan tidak nyaman karena menyadari kesalahan mereka selama ini. Pemilik perusahaan kemudian melangkah sedikit ke depan, berdiri di tengah ruangan agar semua orang bisa mendengarnya dengan jelas. Ia memandang satu persatu wajah para karyawan yang berada di sana. Perusahaan ini bisa berkembang seperti sekarang bukan hanya karena manajer atau direktur, katanya dengan suara tenang namun tegas. Semua orang yang bekerja di tempat ini memiliki peran penting. Beberapa karyawan mulai mengangguk pelan. Pria itu kemudian menoleh kembali ke arah Pak Rahman yang sejak tadi hanya berdiri dengan sederhana, bahkan terlihat sedikit canggung karena menjadi pusat perhatian. "Pak Rahman," katanya dengan penuh hormat. Pak Rahman langsung menoleh. "Iya Pak." Pemilik perusahaan tersenyum. "Saya tidak pernah melupakan kebaikan Bapak." Ia berhenti sejenak sebelum melanjutkan kalimatnya. "Dan hari ini, saya ingin membalas sedikit dari kebaikan itu." Semua orang di ruangan itu langsung kembali memperhatikan dengan penuh rasa ingin tahu. Pemilik perusahaan kemudian berbicara kepada para manajer yang berdiri di dekatnya. Mulai hari ini, Pak Rahman tidak lagi bekerja sebagai OB biasa. Beberapa orang langsung saling memandang. Pria itu melanjutkan. Beliau akan diangkat menjadi kepala pengelola fasilitas kantor di gedung ini. Ruangan langsung dipenuhi ekspresi terkejut. Beberapa karyawan bahkan terlihat benar-benar tidak menyangka keputusan tersebut. Jabatan itu berarti Pak Rahman akan bertanggung jawab atas seluruh pengelolaan kebersihan dan fasilitas kantor, sekaligus memimpin tim petugas kebersihan lainnya. Namun yang lebih mengejutkan bukan hanya jabatannya, melainkan penghormatan yang diberikan pemilik perusahaan kepada seseorang yang selama ini dianggap tidak penting. Pak Rahman sendiri tampak sangat terkejut. "Pak, saya," katanya pelan. Pemilik perusahaan mengangguk dengan yakin. "Iya Pak Rahman, saya percaya orang yang memiliki hati baik dan tanggung jawab seperti Bapak pantas mendapatkan kesempatan ini." Beberapa karyawan yang dulu sering mengejek Pak Rahman kini hanya bisa menundukkan kepala. Mereka merasa malu dengan sikap mereka selama ini. Namun Pak Rahman justru tidak menunjukkan sedikit pun rasa sombong. Ia hanya tersenyum dengan rendah hati. "Terima kasih Pak, saya hanya melakukan apa yang saya bisa," katanya pelan. Pemilik perusahaan menepuk bahunya dengan hangat. Hari itu menjadi hari yang tidak akan pernah dilupakan oleh seluruh orang di kantor tersebut. Karena mereka akhirnya menyadari satu hal penting, bahwa seseorang yang terlihat sederhana terkadang memiliki nilai yang jauh lebih besar daripada yang bisa dilihat oleh mata. Kisah Pak Rahman mengajarkan kita sebuah pelajaran yang sangat berharga dalam kehidupan. Seringkali manusia menilai seseorang hanya dari apa yang terlihat di luar, dari pekerjaannya, dari pakaiannya, atau dari jabatannya. Padahal, nilai seseorang tidak pernah ditentukan oleh hal-hal tersebut. Pak Rahman hanyalah seorang petugas kebersihan di kantor itu. Setiap hari ia menyapu, mengepel, dan membersihkan ruangan yang bahkan sering kembali dikotori oleh orang-orang yang meremehkannya. Namun di balik kesederhanaannya, ia memiliki sesuatu yang jauh lebih berharga. Ia memiliki hati yang tulus, kesabaran yang besar, dan kebaikan yang ia berikan tanpa pernah mengharapkan balasan. Bertahun-tahun yang lalu, ketika seorang pemuda sedang berada di titik terendah dalam hidupnya,
Pak Rahman tidak menanyakan siapa dia, tidak menilai dari penampilannya, dan tidak berpikir apakah orang itu akan berhasil atau tidak. Ia hanya memilih untuk membantu. Dan kebaikan kecil itu ternyata menjadi sesuatu yang tidak pernah dilupakan. Kebaikan yang mungkin terlihat sederhana hari ini bisa menjadi sangat berarti bagi seseorang di masa depan. Karena itulah, kita tidak boleh meremehkan siapapun. Hormatilah setiap orang, apapun pekerjaannya, karena setiap orang memiliki perjuangan hidupnya masing-masing dan setiap orang berhak untuk dihargai. Kebaikan yang kita lakukan kepada orang lain mungkin tidak selalu langsung kembali kepada kita, namun pada waktunya, kebaikan itu akan menemukan jalannya sendiri. Terima kasih banyak sudah menonton cerita ini sampai selesai. Jika kalian menyukai kisah-kisah penuh pelajaran seperti ini, jangan lupa subscribe, like, dan bagikan video ini agar channel ini bisa terus menghadirkan cerita-cerita inspiratif lainnya. Tuliskan juga pendapat kalian di kolom komentar. Pelajaran apa yang kalian dapatkan dari kisah Pak Rahman hari ini? Sampai jumpa di cerita menarik berikutnya.